Kita ke kabar lainnya, pemirsa, diduga akibat keracunan makanan di acara sholawatan, satu orang warga Trenggalek, Jawa Timur meninggal dunia, sementara 6 lainnya harus mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya, ketujuh warga Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek ini dilarikan ke RSUD Dr. Sudomo usai diduga mengalami gejala muntah dan diare secara mendadak. Menurut Humas Rumah Sakit, salah satu pasien berinisial N, usia 47 tahun, datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dengan kondisi kesadaran menurun dan dalam kondisi kritis. Meski telah dilakukan penanganan, pasien tersebut akhirnya meninggal dunia pada Senin pagi. Sementara 6 pasien lainnya kondisinya telah membaik dan diperbolehkan pulang. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologis dan penyebab sejumlah warga keracunan bahkan membuat salah satu korban meninggal, kami sudah bersama dengan Dr. Sunarto selaku Kepala Dinas Trenggalek, Jawa Timur. Selamat pagi Dr. Sunarto. Halo, selamat pagi. Oke, Pak, mungkin bisa diinformasikan, ini kan ada dugaan keracunan begitu. Apa sebetulnya yang terjadi dari para pasien ini, Pak Sunarto? Ya, terima kasih Mbak Vena. Jadi pada tanggal 9 Oktober kemarin ada kegiatan pengajian di salah satu RT. Kemudian dari proses pengajian tersebut diberikan makanan kotak, nasi kotak, kemudian satu lagi kotak snack. Di dalam nasi kotak tersebut berisi nasi, kemudian kering tempe, balado telur, dan mie. Kemudian yang snacknya berisi roti berisi ayam, kemudian roti bolu dan air mineral. Kemudian ada pada saat tersebut ada masyarakat yang langsung mengkonsumsi di tempat, ada yang dibawa pulang, ada yang dimakan besok. Kebanyakan rata-rata yang mengalami gangguan itu adalah yang dimakan pada malam hari, baik di lokasi ataupun di rumah. Jadi gejalanya kemarin itu mulai dari diare hampir di atas 95% mengalami diare, kemudian pusing, kemudian panas, dan lain sebagainya. Dengan onset daripada proses makan sampai dengan terjadinya gejala kira-kira 3 sampai dengan 13 jam. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dokter, untuk salah satu korban yang meninggal dunia begitu, apa sebetulnya yang terjadi terhadap pasien ini? Apakah memang korban ini sebelumnya juga mengkonsumsi di malam hari atau sebetulnya kondisi korban ini sebelumnya dalam kondisi tidak sehat begitu? Yeah. Pasien tersebut mengkonsumsi makanan pagi hari. Jadi pagi hari sekitar jam 7 pagi kelihatannya tidak dilakukan dipanasi. Jadi makanan tersebut dimakan. Kemudian dari situ kita juga masih dalam proses koordinasi dengan rumah sakit apakah dia ada komorbid atau tidak. Jadi setelah konsumsi 3 jam tersebut yang bersangkutan langsung sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi sekitar jam 10 pagi beliaunya dan kondisi tidak sadar, kemudian dan sebagainya seperti itu langsung dibawa ke rumah sakit. Mengenai hubungan apakah ini ada hubungan dengan makanan itu atau ada penyakit yang lain, itu tentunya masih perlu kita lakukan konfirmasi lebih lanjut dari apakah yang bersangkutan karena pengaruh makanan atau memang sebelumnya ada komorbid yang mendasari. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi analisa sementara seperti apa dokter? Apakah memang ada dugaan juga bahwa makanan-makanan tersebut bukan hanya tidak dikonsumsi sesuai waktunya, ideal waktunya begitu, tapi mungkin ada hal-hal dari makanan tersebut yang memang perlu diperiksa lebih lanjut begitu oleh pihak rumah sakit? Betul, jadi untuk makanan yang sudah kita kumpulkan, jadi dari Dinas Kesehatan kemarin ketika menerima laporan tanggal 10 itu langsung melaksanakan penyelidikan epidemiologi di sekitar lokasi. Kemudian dari penyelidikan epidemiologi tersebut kita juga melakukan pengobatan atau puskesmas keliling di situ. Jadi kita adakan pos pengobatan selama 2 hari, jadi tanggal 10, 11 ya. Bahkan kemarin tanggal 12 pun masih kita lakukan. Dari situ kemudian kita amankan sampel makanan dan sampel makanan tersebut dikirim ke BPLK Surabaya. Kira-kira seperti itu.
Ini kan masih ada beberapa pasien yang memang ada yang sudah dipulangkan begitu, tapi adakah perhatian khusus yang akan diberikan oleh pihak rumah sakit untuk memantau kondisi pasien-pasien yang memang kondisinya ini tidak begitu tidak begitu dalam kondisi baik untuk kemudian terus dipantau oleh pihak rumah sakit? Oke, jadi dari sekitar 98 kasus yang terdata, itu yang rawat inap ada 8 orang, satu tadi yang kondisinya meninggal, satu orang hari ini masih dalam proses pemulangan. Jadi sebenarnya dari 8 orang tersebut tinggal satu yang masih dirawat inap, dan informasi dari rumah sakit tadi hari ini insya Allah yang bersangkutan akan dipulangkan karena kondisinya sudah baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, tentu kita tunggu juga hasil penelitian ataupun analisa yang masih dilakukan oleh pihak rumah sakit. Terima kasih banyak Dr. Sunarto selaku Kepala Dinas Trenggalek Jawa Timur atas waktunya di Kabar Utama Pagi TV One. Selamat pagi, Dokter.